Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lita Dwi Andini dengan NPM 2208260168. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas semester antara saya dengan blok ginekologi. Ini tugas pertama yang dimana saya akan membawakan dengan judul mioma uteri. Nah, untuk definisi mioma uteri tersebut adalah merupakan suatu pertumbuhan massa atau daging di dalam rahim atau di luar rahim yang tidak bersifat ganas. Mioma berasal dari sel otot polos yang terdapat di rahim dan pada beberapa kasus juga berasal dari otot polos pembuluh darah rahim. Jumlah dan ukuran mioma bervariasi, terkadang ditemukan satu atau lebih dari satu. Untuk gejala miomanya itu adalah yang pertama itu ada pendarahan menstruasi yang berat, panjang, dan kadang terjadi di luar masa haid. Nah, ada nyeri pinggul dan panggung juga. Kemudian ada sensasi kenyang atau peningkatan ukuran perut. Kemudian gangguan buang air kecil karena tekanan pada kantung kemihnya, seperti sering buang air kecil. Kemudian gangguan buang air besar seperti sembelit karena penekanan pada rektum. Kemudian adalah kesulitan untuk hamil atau infertilitas atau komplikasi pada kehamilan. Nah, untuk faktor resikonya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada riwayat keluarga yang mengidap terkait tentang mioma uteri juga. Kemudian ada menstruasi pertama sebelum usia 10 tahun. Kemudian ada belum pernah hamil sebelumnya. Kemudian ada kebiasaan mengkonsumsi makanan yang beralkohol. Kemudian adalah kebiasaan merokok dan terlalu obesitas. Untuk komplikasinya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah anemia akibat pendarahan yang banyak atau keguguran pada saat keguguran berulang pada saat mengandung. Kemudian ada mandul. Kemudian ada tekanan pada organ di sekitar rahim, misalnya kantung kemih ataupun usus. Mioma yang menonjol keluar dari rahim yaitu berisiko bisa menyebabkan infeksi. Nah, kemudian ada untuk pencegahannya itu apa? Di sini adalah menjaga berat badan yang ideal, kemudian menerapkan pola makan sehat dengan mengkonsumsi banyak sayur dan buah, kemudian berolahraga secara rutin, kemudian menjaga pemeriksaan secara berkala, terutama jika memiliki keluarga yang pernah mengidap atau menderita mioma uteri tersebut. Nah, untuk pengobatannya itu adalah pemberian obat. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu adalah yang pertama itu ada USG transvaginal dan USG perut untuk melihat ukuran, jumlah, dan letak mioma uteri tersebut. Kemudian ada MRI untuk menentukan jenis dan letak posisi mioma uteri tersebut. Kemudian ada histeroskopi untuk melihat mioma yang menonjol dalam rongga rahim tersebut. Terus ada tes darah untuk mendeteksi adanya anemia akibat pendarahan tersebut. Nah, untuk pencegahannya itu tadi udah saya sebutkan. Kemudian saya lanjut ke pengobatan mioma uteri ataupun tata laksananya. Yang pertama itu adalah pemberian obat seperti obat golongan GnRH atau pil KB atau obat anti-inflamasi, nonsteroid atau OAINS untuk meredakan gejala. Kemudian ada prosedur minimal invasif seperti embolisasi arteri rahim untuk menghambat aliran darah ke mioma. Kemudian ada miomaktomi, yaitu operasi pengeluaran miom tanpa pengangkatan rahim, terutama untuk pasien yang berencana hamil kembali. Kemudian ada histerektomi, yaitu tindakan pengangkatan rahim biasanya untuk mioma yang berukuran besar atau pada pasien yang tidak berencana hamil. Ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan mioma uteri tersebut.
Kemudian di samping sebelah kanan ujung saya ada meletakkan beberapa referensi yang saya dapatkan terkait untuk membuat mind map tersebut. Baik, saya tutup presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.